86 lebih baik mati daripada menyusahkan semua orang. 6. Apa, mobilnya rusak dan kau tak bisa ke sini? Baiklah, aku akan menemukan cara untuk pulang. Tidak, pengurus rumah sedang libur hari ini. Tidak, kau tak perlu memesankan mobil untukku, banyak yang bawa mobil di sini. Aku akan meminta salah satu dari mereka untuk mengantarku pulang. Baiklah, sampai jumpa. Setelah menutup telepon, Liang Dojo berdiri sejenak di sana, kemudian masuk kembali ke dalam villa dengan telepon di tangannya. Setelah itu, Jiang Qianqian keluar dari balik semak-semak. Ia melihat ke tempat di mana Liang Dojo berdiri dengan kepala dimiringkan, kemudian menengadahkan kepalanya melihat langit yang berawan. Tiba-tiba, sebuah cahaya terang melintas di matanya ketika ia memikirkan akan ramalan cuaca tadi pagi akan ada hujan badai menghantam kota malam ini. Cuaca hari itu memang buruk sejak pagi hari. Setelah berendam air panas, Qin Ziyi mandi dan memperbaiki rias wajahnya, tetapi ketika ia kembali ke ruang khusus, seluruh langit sudah tertutup awan, gelap seperti malam hari. Dengan cuaca yang sangat buruk, banyak tamu yang memohon pamit padanya, karena mereka khawatir tidak bisa kembali ke kota jika badai sudah datang. Seorang wanita yang mempunyai hubungan baik dengan Liang Dojo bertanya pada Qin Ziyi sebelum pergi, "Xiaokou, bagaimana kau akan pulang? Apakah akan ada yang datang menjemputmu?" Qin Ziyi baru saja hendak menceritakan bahwa minivannya rusak, tetapi Jiang Qianqian, yang sedang berbicara dengan Lin Hong di dekat jendela, tiba-tiba memutar kepalanya dan berteriak dengan keras, "Ya tentu saja ada. Aku kebetulan mendengar kakak Kou menghubungi kakak Seng dan memintanya menjemput kakak Kou." Kapankah ia pernah menelepon Gu Yuseng dan meminta Gu Yuseng menjemputnya? Qin Ziyi mengerutkan dahi, dan ketika ia hendak bertanya, Jiang Qianqian memalingkan kepalanya dan melanjutkan dengan senyuman tanpa dosa, "Kakak Kou, bukankah ia datang untuk menjemputmu, karena kau meneleponnya? Ketika aku keluar sore ini, aku mendengar dari kakakku bahwa ia dan beberapa teman sudah membuat janji untuk bermain mahjong di Clubhouse Majestic. Apakah ia masih punya waktu untuk datang dan menjemputmu?" "Kakak Seng sudah keterlaluan. Aku akan meneleponnya sekarang." Jiang Qianqian cemberut dengan wajah marah, lalu mengeluarkan teleponnya dari dalam tas. Jiang Qianqian menciptakan skenario hanya dengan tujuan untuk mencegah Qin Ziyi mendapatkan tumpangan pulang. Namun, Qin Ziyi harus mengakui bahwa rencana jahatnya kali ini sudah berjalan dengan baik. Qin Ziyi sudah paham dengan tujuan Jiang Qianqian, tetapi ia tak bisa mencegahnya untuk meraih tujuan itu, karena ia tak mungkin menelepon Gu Yuseng. Jika Gu Yuseng menerima telepon dan mendengar bahwa Qin Ziyi memintanya untuk menjemputnya, Gu Yuseng sudah pasti mempunyai kata-kata kejam untuknya. Dengan sedemikian banyak wanita di sana, jika Jiang Qianqian berbicara dengan sengaja, berita bahwa Gu Yuseng membenci Liang Dojo akan tersebar ke seluruh kota dalam sekejap. Qin Ziyi tidak mau ditertawakan, dan jika itu sungguh terjadi, ia tidak bisa memberikan alasan yang masuk akal kepada Liang Dojo. 87 lebih baik mati daripada menyusahkan semua orang. 7. Memikirkan hal ini, Qin Ziyi mengangkat wajahnya sedikit dan melihat pada Jiang Qianqian. Jiang Qianqian juga melihat pada Qin Ziyi sambil memainkan teleponnya. Ketika mata mereka bertemu, Qin Ziyi bisa melihat kalau Jiang Qianqian cukup percaya diri, walau tak satupun dari mereka berbicara. Berbicara sejujurnya, Qin Ziyi melihat ada kesombongan dalam diri Jiang Qianqian. Jiang Qianqian tahu Gu Yuseng tidak menyukai Qin Ziyi dan ia tidak akan datang untuk menjemputnya. Ia juga tahu Qin Ziyi tidak berani menelepon Gu Yuseng. Apapun yang terjadi, Jiang Qianqian akan menjadi pemenang. Bagaimana ia tidak bangga? Qin Ziyi merapatkan bibirnya. Ia sedang berpikir bukanlah sebuah masalah besar jika ia tidak mendapatkan tumpangan. Ia selalu bisa memanggil taksi untuk pulang. Memikirkan ini, Qin Ziyi menunduk sedikit. Ia berbicara dengan pelan sebelum Jiang Qianqian bisa menelepon. "Yuseng tidak pernah berkata ia tidak akan datang untuk menjemputku. Ia pasti sudah di jalan sekarang." Tampaknya Jiang Qianqian mendapatkan apa yang diinginkannya. Ia berpura-pura terkejut dan membuat seolah-olah mengerti akan situasi ini. Ia meletakkan teleponnya dan berpura-pura terlihat menyesal. "Aku salah paham. Aku pikir kakak Seng tidak akan datang untuk menjemput kakak Kou. Maafkan aku kakak Kou." Qin Ziyi mengerutkan satu sudut pada mulutnya tetapi tidak mengatakan apapun.
Wanita kaya yang tadi menanyakan bagaimana Qin Ziyi akan pulang berkata sambil tersenyum, "Nona Kou, jika Tuan Gu akan datang menjemputmu, aku akan pergi sekarang." "Aku juga pulang, sampai jumpa," kata wanita yang lain. "Aku juga, sampai jumpa," kata yang lainnya. Dengan segera, hanya tinggal 4 orang di dalam ruangan pesta Qin Ziyi, Jiang Qianqian, Lin Rong dan Nona Lu, yang benar-benar menunggu suaminya menjemput. Karena adanya kehadiran banyak orang, Qin Ziyi belum bisa memanggil taksi. Dengan diam ia membaca majalah di sofa. Jiang Qianqian dan Lin Rong duduk di sofa yang tak jauh dan bercakap-cakap dengan pelan tentang sesuatu. Jiang Qianqian terkikik sesekali. Setelah sekitar setengah jam, terlihat ada petir di luar jendela, kemudian gemuruh badai datang menuju bangunan. Cuaca menjadi semakin buruk, hembusan angin meniup pohon-pohon dari sisi ke sisi, yang tampak seperti ingin meniupnya hingga lepas dari tanah. Hujan deras mulai turun setelah tak beberapa lama. Qin Ziyi melihat dari majalah dan melihat hujan dari jendela dengan kepala dimiringkan. Ia mengerutkan dahi sedikit. Pesta ini diadakan di pinggiran kota. Sebagai tambahan, hujan turun dengan sangat deras sehingga akan semakin susah mendapatkan taksi. Setelah ia memikirkan ini, telepon Nona Lu berbunyi. Ia memegang dompetnya, mengucapkan selamat tinggal untuk semua orang, dan pergi dengan tergesa-gesa. Setelah Nona Lu pergi, Jiang Qianqian dan Lin Rong bangkit dari sofa dan berkata, "Kakak Kou, kami harus pergi sekarang." Jiang Qianqian berpegang pada lengan Lin Rong dan bergegas keluar dari ruangan pesta khusus. Sambil membuka pintu dan hendak keluar ruangan, Jiang Qianqian berbalik dan memberikan senyuman congkak kepada Qin Ziyi, kemudian menutup pintu. Senyuman Jiang Qianqian membuat Qin Ziyi segera sadar bahwa Jiang Qianqian sengaja tinggal sedemikian lama agar hujan semakin deras. Ia tahu akan susah mendapatkan taksi di saat hujan deras. Ia ingin Qin Ziyi terjebak di pinggiran kota dan tak bisa pulang ke rumah. 88 lebih baik mati daripada menyusahkan semua orang. 8. Memang benar Gu Yuseng ada di Clubhouse Majestic, tetapi ia tidak sedang bermain mahjong di sana. Ia sedang duduk di sofa dekat jendela dengan kaki ditopang, memandang langit yang mendung. Dikelilingi oleh suara-suara dan teriakan-teriakan, ia mengabaikan semua orang dan merokok sendirian. Sambil mengocok kartu, seseorang menyadari bahwa Gu Yuseng sedang duduk di balkon dan tidak mengucapkan sepatah kata pun dari awal, maka ia pun bertanya, "Tuan Gu, tidak maukah kau main bersama kami?" Ketika ia sudah selesai bertanya, Lu Bancheng menendangnya dari bawah meja, lalu menaruh jarinya di bibir dan sengaja berbicara dengan suara rendah, "Tidakkah kau sadari ia merokok sepanjang sore ini? Sudah pasti perasaannya sedang tidak baik." Mendengar hal itu, lelaki yang tadi mengajak Gu Yuseng bermain mahjong itu menjadi penasaran dan bertanya lagi, "Ada apa dengan Tuan Gu? Bukankah ia baru saja menandatangani proyek besar tadi pagi? Mengapa ia masih tidak gembira?" "Aku tidak tahu, sekarang giliran bermain Lu Bancheng." Ia melempar dadu dan berbisik lagi pada lelaki itu, dia sudah dalam suasana hati yang buruk sejak tadi pagi. "Kau tak ada di sana tadi pagi saat ia menandatangani proyek itu, keberadaannya di sana tadi terasa seperti untuk berkelahi, bukan diskusi bisnis." Ia melempar kontraknya ke meja begitu saja dan hanya berbicara sedikit saja selama proses berlangsung. "Apa yang dikatakannya?" Lu Bancheng memegang kepingan mahjong dan memiringkan kepalanya sedikit sambil berkata, 60% dan 40%, milikku yang 60, Anda yang 40. Tanda tangani jika Anda setuju. Keren. Bahkan dengan cara seperti itu pun ia berhasil. Sebelum lelaki itu menyelesaikan perkataannya, petir tiba-tiba menyambar, dan semua orang di dalam ruangan melihat keluar jendela dengan sangat terkejut. Hujan turun dengan amat sangat deras. Hanya Gu Yuseng yang tetap di posisi yang sama, duduk di sofa dan merokok. Pada pukul 6, masih belum ada tanda bahwa hujan akan reda, bahkan hujan menjadi semakin lebat sekarang. Air hujan secara konstan mengalir ke bawah di sepanjang jendela seperti air terjun kecil. Pada sekitar pukul 6:10, seseorang meninggalkan permainan karena ada keperluan pribadi. Permainan tidak dapat dilanjutkan hanya dengan 3 orang, maka atas desakan 2 orang lainnya, Lu Bancheng mencoba mengajak Gu Yuseng, "Kakak Seng, apakah kau mau main dengan kami sebentar?" Setelah sekitar setengah menit,
Gu Yuseng menggeser matanya perlahan dari curahan hujan di luar menuju wajah Lu Bancheng. Ia merokok dan tetap duduk di sofa untuk beberapa saat, kemudian berdiri dan berjalan mendekati meja. Ada sebuah pesta makan malam diadakan di tempat itu pada pukul 7 malam, maka tamu-tamu terus berdatangan dari pukul setengah 7 malam meskipun di luar hujan dan berangin. Tuan Zhang dari perusahaan Beiting hadir bersama istrinya. Gu Yuseng sudah pernah bertemu dengan istri Tuan Zhang beberapa kali dan hampir tidak ingat bahwa nama belakangnya adalah Lu. Tetapi ketika mereka saling menyapa, Gu Yuseng hanya mengangguk sedikit dan tidak berkata apapun. Ketika istri Tuan Zhang melihat Gu Yuseng, ia sedikit terkejut. Ia melihat sekeliling seperti sedang mencari seseorang, tetapi tidak melihat orang yang ia cari, maka ia bertanya dengan bingung, apakah Nyonya Gu tidak ikut datang? Gu Yuseng tidak mengerti, Nyonya Gu, manakah yang ia bicarakan, maka ia melanjutkan mengambil kepingan mahjong dan mengeluarkannya dengan acuh tak acuh dengan rokok di bibirnya. 89 lebih baik mati daripada menyusahkan semua orang. 9. Nona Gu, Lu Bancheng terlihat agak bingung. Setelah beberapa saat, ia tampak mulai paham. Ia berbalik untuk memandang Gu Yuseng dan bertanya, Liang Douzhou. Ya, maksudku Nona Liang. Nona Lu mengangguk, melihat sekeliling, mencari Liang Douzhou, tetapi tidak melihatnya. Ia mendesah lagi, apakah kau mengantar Nona Gu ke rumah dan kembali ke sini? Tidak, Nona Zhang, apakah kau yakin yang dimaksud adalah Liang Douzhou? Kakak Seng berada di sini sepanjang sore, ia sama sekali tidak pergi. Lu Bancheng menjadi bingung karena Nona Lu. Oh ya, bukankah seharusnya Tuan Gu pergi menjemput Nona Gu? Lalu bagaimana cara Nona Gu pulang? Kali ini, giliran Nona Lu yang terkejut. Lu Bancheng yang sudah bingung menjadi bertambah bingung sekarang. Mengapa Liang Douzhou tidak dapat pulang? Apa yang terjadi? Kami berada di Spa Jin Yu tadi sore. Nona Gu tidak membawa mobil ke sana. Ketika kami semua hendak pulang, hujan turun sangat deras. Ia berkata bahwa Tuan Gu akan menjemputnya. Saat aku pergi, Nona Gu masih ada di sana. Ketika aku melihat Tuan Gu di sini, aku berpikir Tuan Gu membawa Nona Gu ke sini. Aku tidak menyangka Tuan Gu bahkan tidak pergi menjemput Nona Gu. Pasti sulit mencari taksi dalam keadaan hujan deras seperti ini. Aku tidak tahu apakah Nona Gu sudah pulang ke rumah. Gu Yuseng mendengar percakapan antara Lu Bancheng dan Nona Lu. Ia tampak tenang saja, ekspresi pada wajahnya tidak berubah sedikit pun. Tampak seolah-olah seseorang yang sedang mereka bicarakan itu tidak ada sangkut pautnya dengannya. Ketika Nona Lu melihat ekspresi wajah Gu Yuseng, ia merasa perlu mengatakan sesuatu. Lu Bancheng, yang duduk di sebelah Gu Yuseng, memberi kode pada Nona Lu sehingga ia segera menutup mulutnya. Ia berdiri sebentar di sebelah Tuan Gu dan tidak melihat ada reaksi dari Gu Yuseng. Ia ingin sekali mengatakan sesuatu tetapi akhirnya hanya mendesah dan pergi setelah ia berpikir kembali. Ia memutuskan untuk tidak mencampuri urusan orang lain. Hujan tampak semakin deras di luar jendela. Terdengar bunyi rintik hujan yang tertiup angin mengenai jendela. Setelah satu putaran permainan mahjong, Lu Bancheng menolehkan kepalanya dan melihat Gu Yuseng dari sudut matanya. Gu Yuseng diam-diam bermain dengan teleponnya. Lu Bancheng tidak tahu apa yang sedang ia lakukan dengan teleponnya, tetapi Gu Yuseng tidak tampak peduli ataupun khawatir. Lu Bancheng menggerakkan bibirnya seolah ingin mengatakan sesuatu, tetapi akhirnya ia tetap diam. Setelah satu putaran mahjong lagi, saat mereka mengocok kepingan, terlihat semakin banyak kilat di langit, merubah langit yang gelap menjadi terang seperti siang hari, kemudian diikuti suara gemuruh petir. Lu Bancheng mengerutkan dahi dan berbalik untuk melihat Gu Yuseng, yang sedang memainkan pemantiknya tanpa emosi. Lu Bancheng tidak tahan untuk bertanya, dengan suara pelan, apakah kau mau menelepon Liang Douzhou untuk mengetahui apakah ia sudah sampai di rumah dengan selamat? 90 lebih baik mati daripada menyusahkan semua orang. 10. Gu Yuseng mengangkat matanya dan melihat Lu Bancheng, lalu terus merokok tanpa mengatakan apa-apa. Sambil meniupkan cincin asap yang indah, Gu Yuseng mengeluarkan teleponnya dan memeriksanya, melihat tidak ada pesan singkat ataupun panggilan telepon yang ia terima. Pada putaran terakhir dari permainan mahjong, Gu Yuseng membuka blokir terhadap nomor telepon Qin Xiai, tetapi tetap saja ia tidak menerima pesan apapun dari Qin Xiai. Dengan cahaya terang yang menyilaukan matanya, Gu Yuseng memeriksa daftar blokir di teleponnya. Beberapa pesan singkat dan panggilan telepon telah diblokir,
Tetapi ketika ia menggeser layar dengan jarinya dan memeriksa keseluruhan daftar, ia tidak menemukan pesan baru dari Qin Xiai selain pesan terakhir yang ia kirimkan 3 bulan yang lalu, yang mengatakan, kakek sudah kembali dari Hainan, ia mengundang kita untuk makan bersamanya di mansion keluarga Gu. Ini berarti, sore itu, bahkan ketika Qin Xiai sedang terjebak di pinggiran kota dalam keadaan hujan badai, ia tetap tidak berpikir untuk menghubungi Gu Yuseng dan meminta pertolongannya. Tiba-tiba, dalam benak Gu Yuseng terlintaslah ingatan akan peristiwa ketika pada suatu sore Qin Xiai makan siang di dalam mobil di pinggir jalan yang sibuk, ketika Qin Xiai tertidur di sunggung kemarin malam, dan percakapan antara Qin Xiai dan pengurus rumah tadi pagi. Tampak sekali bahwa Qin Xiai sungguh-sungguh menepati janjinya, dan juga menjauh dari Gu Yuseng. Tetapi sejak kapan ia menjadi begitu patuh? Dahulu Gu Yuseng menyuruhnya pergi jutaan kali, tetapi ia tak pernah melihat Liang Douzhou benar-benar pergi. Kemarahan Gu Yuseng ketika ia pergi meninggalkan rumah tadi pagi muncul kembali dalam dadanya. Gu Yuseng menarik rokok dengan kasar, mengertakkan gigi dan menjawab Lu Bancheng, tidak. Setelah ia mengatakan itu, tampaklah lagi kilatan petir, membelah langit yang gelap menjadi 2 bagian dan menimbulkan suasana menakutkan seperti yang hanya terjadi pada film-film fiksi ilmiah. Dengan suara gemuruh petir yang terus-menerus dan memekakkan telinga, kegelisahan yang bertambah terlihat pada mata Lu Bancheng, karena ia mempunyai hubungan yang baik dengan Liang Douzhou. Lu Bancheng berulang kali melihat pada Gu Yuseng, tetapi lelaki tampan itu masih saja menyandarkan punggungnya ke kursi dengan santai, satu tangannya mengambil dan membuang kepingan mahjong, tangan lainnya menjepit rokok di kedua jarinya. Dari waktu ke waktu, ia menjatuhkan abu rokok dengan gerakan santai. Ketika tiba giliran Gu Yuseng untuk mengambil sebuah keping, suara jatuhnya air hujan menjadi semakin keras. Lu Bancheng memiringkan kepalanya dan melihat pada langit yang luar biasa mengerikan, kemudian mendekati Gu Yuseng setelah sempat ragu sejenak lalu berbicara dengan nada rendah, sekalipun kau tidak menyukai Liang Douzhou, ia tetaplah istrimu, kau tak bisa membiarkannya dalam situasi seperti ini, kan? Gu Yuseng tiba-tiba berhenti ketika ia sedang mengambil sebuah keping dan sekilas memandang pada layar teleponnya, tetapi tetap tidak ada pemberitahuan. Sentuhan dingin meliputi mata Gu Yuseng. Ia kemudian merapikan kepingan-kepingannya dengan cepat dan mengeluarkan satu keping, seolah ia tidak mendengar apa yang dikatakan Lu Bancheng, katanya, 3 bambu. Kakak Seng, teleponlah dia. Jika ia sudah sampai di rumah dengan selamat, kita semua tenang. Bagaimana jika ia belum sampai dan berada dalam bahaya saat ini? Ia memang lebih baik mati daripada menyusahkan orang lain. Sebelum Lu Bancheng menyelesaikan kata-katanya, Gu Yuseng tiba-tiba memotong perkataannya dengan suara dingin. Selanjutnya bab 91 menidurinya setiap kali ada perselisihan. 1.